dan juga mereka memiliki kearifan lokal yang bisa dipergunakan untuk tujuan mesejahterakan masyarakat. Dan dalam hal tentang PJ Kepala Desa Tabuyung, yang mana ini adalah suatu lanjutan dari hasil putusan PT UN bahwa kepala desa yang lama itu kalah di PT UN, maka mengharuskan Pemda atau Bupati Natal membatalkan ataupun merevisi SK atau surat keputusan Bupati tentang kepala desa. Jadi di Natal itu pada awal tahun 2024 ada 2 kades yang kita berhentikan akibat putusan kalah di Petun, termasuk Tabuyung. Maka muncul PJ Kepala Desa yang harus kita ketahui. PJ Kepala Desa itu adalah syaratnya PNS. Syaratnya PNS, kalau bisa PNS warga sekitar. Tetapi pihak dari Muspika ataupun Kecamatan MBG mengusulkan atas nama Iskandar Muda kepada Bapak Bupati Natal dengan latar belakang PNS bermasalah di Kecamatan Natal yang tinggal di desa Taluk Balai dan dengan latar belakang pernah menjadi PJ 2 kali, terakhir di desa Sumedang itu. Maka kalau diskusi ini kita mengatakan yang bersangkutan seorang PNS yang bermasalah dalam hal ini untuk syarat menjadi PJ itu adalah PNS. Maka Bapak Bupati Natal melalui kami di PMD ini mengajukan yang bersangkutan atas nama Iskandar Muda menjadi PJ Kepala Desa di Desa Tabuyung. Dalam perjalanan beliau ini menjadi PJ Kepala Desa, kita mengetahui adalah Tabuyung ini salah satu desa yang luas, masyarakat banyak dan memiliki masalah yang kompleks khusus di Kecamatan MBG. Maka yang diharapkan pemerintah adalah tugas PJ secara umum itu sudah jelas, mengatur administrasi, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk tujuan mensejahterakan. Secara khusus sebenarnya PJ ini diberi tugas untuk mempersiapkan secepat mungkin untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Itu tugas khusus yang bersangkutan. Maka dalam perjalanan kami juga mendapat laporan tertulis bahwa PJ Kepala Desa ini itu memberikan SP 1, 2, 3. Maka melalui tuntutan aksi hari ini kami jelaskan tentang bagaimana cara memberhentikan dan cara mengangkat. Nah, kami jelaskan bahwa hal ini sebenarnya kita lihat di posisi kecamatan bahwa mengangkat atau memberhentikan tersebut itu harus ada rekom dari camat. Kondisinya adalah setelah muncul SP1, SP2, SP3 bahwa seorang PJ itu langsung mengangkat, diberhentikan si A, diangkat si B. Maka sebenarnya dalam posisi pengangkatan dan pemberhentian tersebut itu sebenarnya salah dalam mekanisme itu. Mahkota. Hidup Bapak. Baik, kalau yang beliau datang di sini setelah terjadi ribut di media, yang bersangkutan PJ tadi itu membawa SP1, SP2, SP3. Yang kami pertanyakan, apakah rekom dan camat ini sudah ada atau belum? Ya, maka oleh karena itu
dari pertanyaan tersebut, apakah kepala Mencopot desa aja punya susah kali, Bun. memberhentikan? Tinggal copot. Jawaban saya, kepala desa punya wewenang. Hanya tata caranya saja, mekanismenya saja, apakah ini sudah direkom camat secara tertulis atau belum? Maka jawaban pada saat PJ datang ke sini, dia sudah memberikan SP 1, 2, dan 3. Di SP 3 tersebut langsung diberhentikan. Nah, cara pengangkatan rekom camat itu sampai dengan beliau datang itu masih rekom secara lisan, tidak ada tulisan. Maka oleh karena itu sebenarnya untuk PJ Kepala Desa Tabuyung ini apakah melangkahi atau melanggar aturan, sebenarnya hanya tidak mengikuti mekanisme dan Jangan mengambang jawabnya. silakan. Jangan mengambang. Jangan mengambang. Bapak jangan normatif lah Pak. Oke. Intinya ini kan mereka melanggar aturan, PJ itu melanggar aturan. Di aturan kita itu kan gitu Pak. Ya. Dia bilang harus koordinasi dengan camat. Ya. Kan gitu Pak. Nah, dia tidak melakukan hal tersebut. Pada kondisi hari ini, setelah PJ Kepala Desa itu hadir di kantor ini, Besoknya dia kasih maka saran SP1. saran kami adalah pertama, kembali ke Tabuyung, berkoordinasi dengan camat tentang rekomendasi pengangkatan atau pemberhentian ini. Itu saran kami. Yang kedua, setelah koordinasi dengan camat, kalau dapat rekom atau tidak dapat rekom, maka tolong pertimbangkan SK pemberhentian yang telah terbit itu terkait pemberhentian 2 perangkat desa, Sekdes dan Kasipek. Nah, yang ketiga, apabila tidak diindahkan, apakah beliau tidak berkoordinasi dengan camat, minta rekom camat, atau memang tidak ada hasil putusan pembatalan, maka kami menunggu evaluasi dari camat mengusulkan kepada bupati apakah seorang PJ Desa Tabuyung ini diberhentikan atau masih diberi peringatan. Sampai dengan hari ini belum ada evaluasi dari kecamatan itu datang ke sini, apakah ini sudah diberi rekom atau ini sudah dievaluasi, diusulkan camat mau diberhentikan atau diusulkan camat tetap dilanjutkan, sampai hari ini belum ada. Silakan. Ya. Tapi kami dari barisan mahasiswa yang datang aksi hari ini, kami meminta kepada Kadis PMD, Ya. PJ Kadis tersebut dicopot. Karena apa? Kami tidak mau ada pemimpin-pemimpin di daerah kami itu yang menggunakan haknya dalam semena-mena untuk menindas orang-orang yang lemah. Baik. Mana mampu. Tuntutan atau penyampaian aspirasi dari kawan-kawan sekalian itu kami terima, sehingga ini akan bahan evaluasi kepada Bapak Bupati Melinabal, karena kewenangan mengangkat dan memberhentikan PJ tersebut itu adalah haknya kepala daerah. Nah, tetapi karena masukan kita bicara administrasi, maka kami jawab secara administrasi. Tidak juga secara administrasi Pak ya. Bapak menyarankan untuk koordinasi setelah melakukan pemberhentian. Ya. Di peraturan itu sebelum melakukan pemberhentian. Ya. Sifat dari dua kata itu berbeda. Peraturan Bapak harus paham, Bapak pasti jelas, Bapak paham. Tapi masalahnya, kok Bapak nggak melakukan hal tersebut? Hadirin sekalian, saya jelaskan tugas umum kepala desa kan sudah jelas. Iya, udah. Tugas khusus kepala desa kan dari awal sudah jelas. PJ itu sebenarnya tugas khususnya mempersiapkan, merencanakan pemilihan kepala Kenapa desa. main pecat-pecat Tidak aja? harus kemana-mana. Kalau Tidak mempersiapkan. memberhentikan si A, si B, si C. Itu awalnya. Iya. Dia sudah menantangi peraturan. Keadaannya adalah apakah di kondisi di desa itu kepala desa dengan perangkat desa itu hubungannya sudah bagus atau belum? Itu bukan urusan apa itu Pak? Itu begini. begini. Iya, itu urusan Bukan Pak. urusannya di Iya, aspek begini Pak. Maka oleh karena itu, Yang penting life kita, skill. kami dari PMD ini harus melihat kepada dua sisi. soal hubungan dengan Sisi peraturan kepala itu. desanya, sisi dari kinerjanya. Kinerjanya itu peraturan ketika tidak menaati peraturan artinya kinerjanya menurun.
Artinya tidak ada kinerja sama sekali. Tuntutan adenda tentang menuntut PJ Kades itu diberhentikan kan kami terima. Oke, tanda tangan Kami kalau terima. Tetapi hak untuk mengganti ini itu adanya di kepala daerah. Yang penting kalau life skill. seandainya kepala PMD menerima besok kita berhentikan, itu masih tugas administrasi kami, bukan kewenangan dari dinas PMD. Yang kewenangan Tetapi titipan. tuntutan itu kami terima. soal tuntutan ini kami meminta untuk Bapak setujui. Itu aja. Kan wewenang Bapak harus ada dalam memberhentikan. Wewenang titipan. Oke, soal Hak peraturan. untuk menuntut memberhentikan itu kita tunggu evaluasi dari camat. Evaluasi dari camat. Evaluasi dari Evaluasi dari camat. Ngapain kita tunggu evaluasi dari camat sementara dia sudah mengangkangi? Lucu Pak. Tidak. Bapak mengasih uluran waktu kepada mereka. Enggak, Bapak kasih uluran waktu. Karena rekom kepala desa atau Yang penting PJ titipan. Titipan. Belum ada koordinasi dengan camat. Yang penting Itu titipan. intinya. tidak masalah. Bukan itu masalah. Yang surat Itu masalah. tidak masalah. Itu masalah. Itu masalah, Pak. Titipan baru tidak masalah. Iya, karena itu Kalau perangkat desa yang sudah diberhentikan, adinda sekalian, kalau posisi perangkat desa yang sudah diberhentikan, itu pertama, seperti dari awal saya sampaikan bahwa itu Semua tidak kalau masalah. sudah berkoordinasi dengan camat tentang rekomendasi ini diberhentikan atau tidak, maka yang kami sampaikan SK yang sudah keluar kita dicabut maksudnya dibatalkan. Dibatalkan. Maka sampai dengan hari ini baik PJ Kades dan camatnya belum ada membawa surat tertulis di sini tentang monitoring dan evaluasi kinerja PJ Kades Tabuyung ini. Maka udah lewat 1 minggu belum, Pak? 7 hari kerja, peraturannya 7 hari kerja. satu minggu. Nah itu. Nah, Jadi kita juga kami secara pemerintah bukan harus aksi di lapangan besok kita copot, bukan seperti itu. Kita Titipan tunggu baru dulu langsung. administrasinya, baru di situ kita lakukan permintaan kepada kepala daerah. Kalau Seperti titipan itu. bisa langsung. Ya. Satu minggu. Camat belum. Ya. Oke. Ya. Ya. Ya, Tangan baja. kalau kami hanya menilai, kita harus lihat dua sisi dulu, adinda sekalian. Kalau kita anggap kepala desa PJ ini salah, kami juga harus mengevaluasi perangkat desa ini. Bagaimana? Nggak salah, tapi Karena melanggar peraturan. pada saat PJ kepala desa datang ke sini, jujur, yang pertama adalah yang disampaikan perangkat desa tidak mendukung PJ kepala desa. Itu harus kita sampaikan. Yang kedua, perangkat desa yang ada pada saat itu tidak ada memberi dokumen apapun tentang APBDes. Itu juga harus kita jadikan bahan evaluasi. Apa semua Maka desa untuk seperti itu? perangkat desa Apa yang desa? adinda minta itu harus dikembalikan, itu juga akan terjadi pembinaan dan pengawasannya di inspektorat. Maka biar sama-sama kita riksus, baik PJ-nya maupun perangkat desa yang ada pada saat itu. Siap, Nah, Riksus. itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Silakan. Ya. Ya. Ya.